Barang siapa yang memiliki kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat ibadah kami. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Selasa, malam Rabu tanggal 21 April tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 4 Dzulqa'dah ya. Kemarin kita sudah melewati bulan Syawal, bulan kawin, betul ya? Di bulan Syawal banyak banget tuh kondangan kita. Hampir tiap minggu kita kondangan. Bahkan sampai sekarang Pak Haji ya, masih ada tuh kondangan. Karena memang di bulan Syawal sunnah untuk melangsungkan akad nikah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasul menikahiku di bulan Syawal. Makanya jangan heran kalau di bulan Syawal banyak acara walimatun nikah, acara pesta pernikahan. Nah sekarang bulan Syawal sudah berlalu, masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan walimatus safar, betul ya? Banyak sekarang yang mengadakan acara walimatus safar sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Acara walimatus safar adalah sunnah daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau bepergian, apalagi pergi jauh, apalagi dalam rangka beribadah, maka sunnah mengumpulkan orang bersilaturahim. Inilah yang disebut dengan walimatus safar. Cuman pesan saya, walimatus safar ini tidak wajib hukumnya ya. Artinya jangan sampai memaksakan. Jadi Bapak Ibu yang mau berangkat haji dan memang memiliki tabungan yang banyak, silahkan adakan walimatus safar sebesar-besarnya. Undang semua jamaah, undang semua tetangga, kawan, sahabat, kerabat, semuanya silahkan. Kalau tabungannya banyak. Tapi kalau tabungannya sedikit, gak usah bikin walimatus safar, walimatus safaran. Kalaupun mau bikin walimatus safar, maka yang sederhana saja. Cukup undang saudara-saudara dan tetangga-tetangga dekat. Gak usah mewah-mewah juga, gak apa-apa. Yang penting ada zikir, ada doanya, selesai, bayar. Karena prinsip Islam itu adalah wa ma ja'alallahu alaikum fiddin min haraj. Allah itu tidak menjadikan urusan agama sebagai urusan yang menyulitkan bagi kalian. Prinsip dalam agama Islam itu Pak, beragama itu mudah, tidak sulit. Maka kita jangan menyulitkan diri dalam hal apapun, termasuk dalam hal walimatus safar. Walimatus safar ini bukan kondangan Pak. Jangan sampai kita minjem duit dulu buat walimatus safar, ntar ngarepin jamaah pada ngamplopin. Jangan begitu. Saya khawatir ini jadi tradisi yang memberatkan, tradisi yang dianggap wajib oleh masyarakat, sehingga ketika ada orang yang mau berangkat haji, dia memaksakan diri untuk mengadakan walimatus safar. Jangan memaksakan diri.
Atau misalkan ada orang yang mau berangkat haji, kemudian dia tidak mengadakan walimatus safar, akhirnya diomong sama orang, itu dia mau berangkat haji kok nggak walimatus safar. Nggak usah diomong, jangan ada ucapan apapun. Mau yang walimatus safar silahkan, tidak juga tidak jadi masalah, karena walimatus safar hukumnya sunnah. Ya, pesan saya seperti itu. Jangan sampai walimatus safar ini dianggap sebagai wajib. Jangan sampai menjadi tradisi yang memberatkan. Begitu pula dalam masalah-masalah agama yang lainnya, seperti tahlilan, haul, dan lain sebagainya. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang memberatkan buat kita. Artinya kalau kita punya cukup uang untuk melaksanakan atau mengadakan tahlilan, silahkan adakan tahlilan. Tapi kalau tidak punya cukup uang untuk mengadakan tahlilan, gak usah tahlilan. Atau kalaupun ingin tetap mengadakan tahlilan, maka dibuat tahlilan sesederhana mungkin. Ya, undang keluarga, tetangga dekat, kemudian pakai aqua gelas sama gorengan. Insya Allah Pak, tetap banyak jamaahnya ya. Nanti kalau jamaahnya suka pilih-pilih makanan, tandain Pak. Giliran yang tahlilnya ada gurame, asam manis, dia datang. Giliran yang tahlilannya cuman jeruk sekilo 10.000 itu ya, dia nggak datang. Tandain itu orang Pak. Kalau mati jangan ditahlilin. Ya. Tapi insya Allah semua jamaah kita orang-orang ikhlas. Jamaahnya, ustadznya orang ikhlas semua. Maka tahlilan nggak usah memaksakan, ala kadarnya saja sudah. Ya, karena tadi ingat prinsip dalam Islam, wa ma ja'alallahu 'alaikum fiddin min haraj. Islam itu tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Ya, dalam masalah tahlilan, dalam masalah haul, begitu pula dalam masalah pernikahan Pak. Bapak kalau bikin acara pernikahan semampu dengan apa? Dengan uang yang kita miliki. Kalau mampunya untuk mewah-mewahan silahkan bikin acara pernikahan semewah-mewahnya. Tenda yang 100 juta tuh sewa Pak. Bagus tuh. Bagus desainnya, enak dilihatnya. Kemudian hidangannya Masya Allah lengkap. Ada satenya, opornya, rendangnya, soto betawinya, kebulinya, mantap. Ada somainya, baksonya, dimsumnya, ya silakan Pak. Kalau punya duit bikin acara pernikahan semewah-mewahnya. Tapi kalau seandainya dananya terbatas, tidak usah kita ikut-ikutan orang, seadanya saja. Ya. Jangan sampai kejadian seperti ini, seperti kejadian di tempat mertua saya di Bogor. Di tempat mertua saya ada ya orang melaksanakan acara pernikahan. Kemudian dia bikin acara sebesar-besarnya, semewah-mewahnya. Kenapa? Lagi tren. Kalau acara nikah, hidangannya itu selain hidangan inti ada apa? Bakso, somai, DLL, DST, banyak ya. Kemudian pesan tenda yang mewah dengan cara, tentu semua itu dengan cara hutang. Tendanya hutang dulu, prasmanan makannya hutang dulu. Di bayangannya, ekspektasinya adalah nanti setelah acara selesai, amplop dibuka. Nah, isi amplopnya itu buat bayar hutang. Ya sebetulnya di kita juga tradisi seperti itu ada Pak, cuman jangan sampai membengkak, jangan sampai terlalu besar. Nah ini besar-besaran, akhirnya apa yang terjadi? Setelah amplop dibuka, nggak cukup buat bayar hutang tenda, pelunasan, prasmanan, nggak cukup. Yang jadi korban apa? Yang jadi korban adalah mahar si perempuan. Si anak yang nikah seharusnya dia menikmati maharnya dipinta sama orang tuanya buat ngelunasin hutang tenda dan pelunasan makanan. Kan kesian Pak. Jadi bikin acara sederhana saja, semampunya saja.
Nah, uang yang didapat, mahar yang diterima itu untuk masa depan anak kita, untuk usaha, untuk apa, begitu ya. Kan yang bagus begitu ya. Jadi dalam masalah seremonial, acara-acaraan, jangan sebagai ajang euforia saja, bersenang-senang saja. Itu nomor 18. Yang penting adalah kita pikirkan tuh anak kita yang menikah masa depannya bagaimana. Mudah-mudahan maharnya bisa jadi modal, kemudian apa yang dia dapat saat itu bisa jadi modal. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi dalam hal apapun Bapak Ibu, jangan sampai kita memaksakan diri. Islam itu mudah, Islam itu tidak memberatkan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang sekarang bulan Dzul Qa'dah banyak yang mengadakan walimatus safar. Cuman pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan sampai walimatus safar ini dianggap sebagai wajib. Saya khawatir ini akan jadi tradisi yang memberatkan ya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk kajian hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita kirim Fatihah buat beliau, mudah-mudahan apa yang kita kaji saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah isim tasgir yang artinya kucing. Jadi Abu Hurairah adalah bapaknya kucing. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man kana lahu sa'atun. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelebihan harta, walam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jangan datang ke masjid, jangan datang ke tempat-tempat kami orang beriman. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahul Hakim, lakin rajjahal a'immatu ghairahu waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, kemudian disahihkan, divalidasi oleh Imam Hakim. Titik sampai situ. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Siapa nama asli beliau? Bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Juga dinukil oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Beliau mengatakan bahwa nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman.
dan nama bapaknya adalah Sokhr, maka disebutlah beliau Abdurrahman bin Sokhr. Cuman karena Abdurrahman bin Sokhr ini sangat penyayang terhadap seekor kucing, maka beliau mendapat julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sokhr, yang mana Abdurrahman bin Sokhr ini memiliki julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelebihan harta, kebutuhan primer semua sudah tercukupi, kebutuhan sekunder juga sudah tertutupi. Nah, masih ada kelebihan harta tuh Pak, untuk makan sudah, bayar listrik, bayar air, kemudian buat kendaraan, semua keperluan sudah terselesaikan, dia masih memiliki kelebihan harta. Walam yudhi, tapi dia tidak mau untuk berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Gak boleh masuk masjid, gak boleh ibadah di dalam masjid, ibadah saja sendiri di rumahmu. Ini merupakan ultimatum dan peringatan sangat keras bagi Nabi, bahwa setiap orang yang Allah berikan kelebihan harta, Allah anugerahkan keluasan rezeki, maka hendaklah dia untuk berkurban. Maka para ulama menyimpulkan bahwa hukum berkurban bagi orang yang mampu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang derajatnya hampir setara dengan wajib. Bahasa kitanya sunnah yang hampir diwajibkan, Pak. Itulah hukum berkurban bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Makanya dalam hal ini Nabi keras. Orang punya kelebihan harta tapi tidak mau berkurban, artinya tidak peduli kepada fakir miskin, maka jangan sekali-kali dia bergaul dengan kami, kata Nabi. Keras betul ya. Bagi orang yang pelit, kikir, tidak mau berbagi dengan orang-orang fakir, maka aku tidak mau bergaul dengannya. Kurang lebih seperti itu maknanya ya. Nah, maka orang yang memiliki kelebihan harta hendaklah dia berkurban. Untuk apa? Untuk kurbannya itu disalurkan kepada orang-orang fakir, agar orang-orang fakir miskin setahun sekali minimal dia bisa makan enak, makan daging. Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu gampang untuk makan daging. Kalau pengen makan daging tinggal pergi ke Padang. Wah. Atau kemana lagi? Wah, bebas pilihan, namanya orang punya duit, Pak. Mau ke bebek kaleo kali, mau ke, ada tuh namanya bebek janda. Aduh, ada sop janda. Ternyata sop janda itu, Pak, sop Jawa Sunda. Oh, ya. Bagi orang yang gampang untuk makan daging di selain Idul Adha, maka saya pesan, ketika Idul Adha nanti jangan terlalu berkeinginan terhadap hewan kurban. Artinya jangan sampai kita rebutan, apalagi bawa plastik sendiri dari rumah, bawa pisau sendiri dari rumah. Saya pengalaman, Pak, waktu baru pulang dari Yaman, saya belum tahu ada tradisi masyarakat saya seperti apa. Akhirnya ketika Idul Adha, salah satu orang tua atau sesepuh di sana bilang, "Tat,
nanti bawa pisau sendiri dari rumah ya, kita potong-potongin daging kurban. Akhirnya saya bawa pisau sendiri Pak, dengan polosnya ketika itu ya. Ketika saya bawa pisau sendiri, ada ibu-ibu nyeletuk. Waktu itu kan saya nggak ada yang kenal Pak, namanya baru pulang. Jangankan di tempat lain, orang-orang di RT saya sama saya ya kurang kenal lah. Ibu-ibu nyeletuk, itu bocah ngapain ya bawa pisau? Wah, kayaknya mau ngambil daging korban nih. Saya, apa maksudnya? Cueklah saya, tetap potong-potongin daging kurban ya. Potong-potongin daging kurban sebagai panitia ceritanya Pak, bantuin, relawan. Tapi di sanalah saya baru paham, ternyata ya warga itu berebutan daging kurban dengan cara bawa pisau sendiri, motong sendiri, bahkan kerjasama sama istrinya. Istrinya di belakang bawa karung kecil, potong lempar ke belakang, dia taruh dulu ke rumah, bawa lagi potong. Masya Allah, sangat tidak terorganisir, enggak teratur sama sekali Pak ya. Oh, ternyata tradisinya seperti ini ya. Padahal yang melakukan seperti itu Pak, orang-orang yang gampang untuk makan daging. Sebetulnya bukan di Idul Adha saja mereka sudah gampang makan daging, tapi mengapa seperti ini? Nah, disitulah saya mulai jelaskan bahwa kalau kita gampang makan daging, di selain Idul Adha juga kita bisa makan daging, maka di momen Idul Adha jangan terlalu berkeinginan terhadap daging kurban. Nggak usah rebutan-rebutan. Kita prioritaskan fakir miskin dulu. Kita prioritaskan orang-orang yang memang jarang makan daging kurban. Bagi kita yang mampu, kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak jadi masalah ya. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi inilah maksud esensi daripada kurban, yaitu memberi kebahagiaan kepada fakir miskin. Maka jangan sekali-kali kita merebut kebahagiaan tersebut ya. Biarkan mereka fakir miskin yang berbahagia di momen Idul Adha. Makanya Nabi keras banget dalam masalah ini. Barang siapa yang mampu memiliki kelebihan harta tapi tidak mau berkurban, aku tidak mau bergaul dengannya. Tuh. Kenapa? Dia sendiri tidak peduli kepada fakir miskin. Maka aku tidak akan peduli kepadanya. Di dunia sudah seperti itu Pak. Lalu bagaimana di akhirat? Nabi nggak akan beri syafaat kepada dia. Nah, jadi seperti itu ya. Kita kembali ke hadis ini, bahwa hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib, yang tarafnya hampir setara dengan wajib ya. Nah, kemudian setiap tahun itu timbul pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, satu keluarga itu cukup 1 ekor kambing, apa setiap anggota keluarga harus mengeluarkan 1 ekor kambing? Sebab pernah rame di tahun berapa itu, ada seorang ustadz, udah almarhum ustadznya, dari luar negeri juga, bukan orang kita, orang Arab. Dia yang bikin heboh pertama kali itu Pak. Dia bilang bahwa berkurban itu satu keluarga cukup 1 ekor kambing. Jadi misalkan keluarga ada 7 orang, suami istri 5 orang anak, maka nggak usah 1 ekor sapi kata ustadz ini. Atau setiap tahunnya nggak usah ganti-gantian yang kurbannya, cukup 1 orang berkurban, maka itu bisa mencukupi semuanya. Sampai sini kita terima. Tapi yang bikin masalah adalah ketika dia mulai menyinggung-nyinggung tradisi kita. Kan kalau tradisi kita Pak di Indonesia, kurban 1 keluarga tiap tahun gantian. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok lagi anak pertama, digilir Pak ya.
Itu tradisi di kita. Ya. Jadi kalau kurban satu kambing maka digilir. Ya kalau yang satu sapi berarti kebagian semua. Karena satu sapi jatahnya untuk 7 orang. Nah, ketika kurban satu kambing, maka tradisi di kita itu setiap tahun giliran, Pak. Nah, tradisi kita ini dikritik, bahkan direndahkan oleh Ustadz ini. Itu yang bikin masalah dan perlu kita jawab. Karena ini jadi pertanyaan setiap tahun dari jamaah. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Apakah 1 ekor kambing cukup untuk satu keluarga atau cukup untuk 1 orang saja? Saya jawab seperti ini. Setiap keluarga mampu setahun sekali terkena beban sunnah muakkadah untuk berkurban. Bapak, ibu, satu keluarga dengan anak-anak, keluarga mampu, setiap tahunnya terkena beban sunnah muakkadah untuk berkurban. Nah, ketika salah satu dari anggota keluarga sudah mengeluarkan kurban, maka yang lain gugur kesunahannya. Misalkan suaminya yang mengeluarkan kurban 1 ekor kambing, maka istrinya gugur kesunahannya, anak-anaknya pun gugur kesunahannya, ya. Nah, itulah yang dimaksud 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Artinya cukup untuk menggugurkan beban dan tuntutan-tuntutan sunnah. Tapi dalam masalah pahala, maka yang mendapatkan pahala hanyalah yang mengeluarkan kurbannya saja. Kalau suaminya yang berkurban, berarti yang mendapatkan pahala suaminya saja. Istrinya tidak dapat, anak-anaknya tidak dapat. Dan sebaliknya, kalau yang berkurban adalah istrinya saja, maka yang mendapatkan pahala hanya istrinya saja, suaminya tidak dapat, anak-anaknya pun tidak dapat. Begitu seterusnya. Jadi ada konteks pengguguran hukum dan ada konteks pahala. Ini yang perlu dipahami. Konteks pengguguran hukum, maka 1 orang berkurban itu cukup untuk semuanya. Artinya sisa dari anggota keluarga sudah tidak tertuntut lagi untuk berkurban. Adapun dalam masalah pahala, yang mendapatkan pahala siapa? Hanya yang berkurban saja, ya. Insya Allah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga adalah cukup untuk menggugurkan tuntutan sunnah, bukan dalam masalah pahala. Atau saya ceritakan lagi yang lain. Ini untuk lebih memahamkan kepada Bapak Ibu. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Muhammad Khatib Syirbini di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj. Minhaj ini karangan Imam Nawawi. Ada 1000 ulama yang mensyarahkan Al-Minhaj. Salah satu ulama yang mensyarahkan Al-Minhaj adalah Syekh Muhammad Khatib Syirbini dengan judul Mughnil Muhtaj. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Penjelasan tadi analoginya adalah, kata Syekh Muhammad Khatib, seperti kita berjalan bersama melewati 1 orang yang sedang duduk. Maka sunnah bagi orang yang lewat untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Sesuai dengan hadis sahih, hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Liusallimal masyi alal qaid. Itu sunnahnya, Pak. Jadi kalau kita berjalan melewati orang yang duduk, maka sunnahnya itu yang berjalan yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, ketika kita berjalan bersama 10 orang misalkan melewati orang yang sedang duduk, maka 10 orang ini terkena beban sunnah, tertuntut dengan tuntutan sunnah untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan ketika 1 orang sudah mengucapkan salam, maka 9 orang sisanya itu tidak tertuntut lagi. Ya,
maka cukup satu orang mengucapkan salam dan yang lain gugur tuntutan, gugur kesunahannya. Tapi pertanyaannya begini, siapa yang mendapatkan pahalanya? Orang yang mengucapkan salam saja atau 10 orangnya dapat pahala? Ya, kata Syekh Muhammad Khatib Syirbini, yang mendapatkan pahala hanya orang yang mengucapkan salam saja. Adapun yang 9 orang itu tidak mendapatkan pahala mengucapkan salam. Ya. Jadi di sini kita pahami ada konteks tuntutan hukum dan ada konteks pahala. Ya. Ini sama dengan akikah tadi, Pak ya. Dari segi tuntutan hukum, maka ketika satu orang mengucapkan salam, maka 9 orang lainnya gugur kesunahannya. Tapi dalam konteks pahala, yang mendapatkan pahala hanya orang yang mengucapkan salam. Sampai sini paham Bapak Ibu? Atau saya contohkan dengan contoh yang lain tentang sholat jenazah. Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Ketika satu orang wafat di satu kampung, maka seluruh warga yang ada di kampung tersebut wajib untuk mensolatkan jenazah. Misalkan satu kampung jumlahnya ada 1000 orang, maka 1000 orang ini wajib untuk mensolatkan jenazah tersebut. Ya. Tapi ketika ada satu orang yang mensolatkan jenazah tersebut, maka sisanya 999 orang gugur kewajibannya. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du saqatal harju anil baqin. Apabila sebagian orang sudah melaksanakan, maka sebagian lainnya gugur kewajiban. Inilah yang dimaksud dengan satu orang melaksanakan maka cukup untuk semuanya. Ini dalam konteks apa? Hukum. Tapi dalam konteks pahala, kira-kira siapa yang dapat pahala? Yang mensolatkan jenazah saja atau satu kampung semuanya dapat pahala? Tentu yang mendapatkan pahala adalah orang yang mensolatkan saja. Insya Allah sampai sini paham Pak ya bedanya ya? Nah, ini udah 3 nih contohnya. Ya, contoh sholat jenazah fardu kifayah, contoh mengucapkan salam sunnah kifayah, contoh kurban sunnah muakkadah, dan termasuk juga sunnah kifayah. Jika satu orang melaksanakan maka yang lain gugur kesunahannya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya, penjelasan dari apakah satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga atau satu orang. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali ke hadis yang tadi, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat ibadah kami. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, divalidasi, disahihkan oleh Imam Hakim. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.